pola hidup pergaulan dengan suami juga perlu itu secara terbuka ya. Si suami juga harus jaga dirinya, jangan sampai memberi hal yang negatif kepada ya, istri. Makanya di Islam itu ada aturan-aturan, misalnya tentang kebersihan ya. Si suami juga, kalau si istri juga diajarkan kebersihan, memelihara peranakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RSTI Hikmah Fajar yang saya hormati, pagi ini kita ketemu lagi dalam kajian bidang kesehatan yang merupakan sunnatullah, dan kami mengundang seorang ibu yang kita akan bincangkan masalah kandungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya, ini sekarang ini udaranya agak panas ya Bu ya. Sudah kering di mana-mana. Ini Bu merasa kegerahan nggak nih? Apa yang dirasakan sekarang nih Bu nih? Ini dok, saya ini keputihan. Keputihannya sudah berapa lama? Sudah hampir 6 bulan kali. 6 bulan? Oh kok lama banget? Nggak diperiksakan emangnya? Pertamanya sih saya nggak periksakan. Paling saya usahakan ya cebok dengan betadine apa dengan air hangat. Iya. Tapi sesudah itu baru berobat? Setelah 4 bulan berjalan baru saya berobat. Apakah keputihannya itu gatal bagaimana? Kalau gatal sih tidak. Apa disertai dengan badan yang panas? Pertama serangan ya. Oh ada panas badan rasanya demam. Demam. Kemudian sakit di bagian perut. Iya. Atau di peranakan. Apa mengganggu datangnya haid? Datangnya haid tidak mengganggu, cuman mengganggu kalau sehari-harinya agak mengganggu dok. Sehari-harinya mengganggu. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga? Iya. Apa juga kerja? Saya bekerja juga. Oh bekerja juga. Barangkali capek ya? Ya bisa itu juga. Dari rumah ke kantor naik apa? Saya naik bis. Naik bis? Iya. Suka dapat duduk nggak kalau naik bis? Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Di samping berobat itu, jadi sudah 2 bulan ini juga masih datang. Sudah masih 6 bulan. Sudah sampai seberapa jauh itu pengobatannya itu? Waktu itu saya ke dokter ya, periksa. Dari dokter dianjurkan pap smear. Oh, sudah di pap smear. Sudah itu. Iya, jadi diambil cairan dari peranakan untuk diperiksa ke laboratorium. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana katanya? Hasilnya menurut dokter katanya saya ada infeksi. Infeksi di peranakan. Iya. Ya, memang itu salah satu tanda infeksi. Biasanya ada meriang, ada ya keputihan, sakit, kadang-kadang mules di perutnya. Terus kalau sudah lama begini, menurut dokternya bagaimana? Waktu setelah pap smear itu saya karena hasilnya ada infeksi dan menurut dokter katanya meragukan, jadi saya dianjurkan lagi biopsi waktu itu. Oh, mau dibiopsi. Nah, itulah. Apa keterangan lain apa yang disampaikan dokternya itu? Setelah biopsi kan ada hasilnya, menurut dokter ini hanya infeksi kronis. Oh. Terus saya dikasih obat ya, selama seminggu itu. Obatnya ada yang diminum? Ada yang diminum, ada yang digunakan. Menyuci ya, rahim. untuk rahim. Kemudian ada juga untuk sebangsa pelor, ada nggak? Pelor yang dimasukkan ke rahim? Ada juga. Itu sekali pakai, sekali beri itu dokternya untuk berapa hari? Untuk seminggu dong. Sudah seminggu hilang penyakitnya? Sudah seminggu agak hilang ya, tapi
sampai sekarang nih masih hilang timbul. Masih hilang timbul. Timbulnya itu kalau saya lelah atau terlalu banyak kegiatan gitu baru timbul itu. Anaknya sudah berapa sih, Bu? 2. Oh, 2. Udah gede-gede. Udah besar, yang Sudah satu 9 besar. tahun, yang satu 4 tahun. Kalau buang air kecil, buang air besar terganggu? Enggak, tuh biasa aja kalau itu. Kalau datang serangan itu apa memang banyak sekali keputihannya itu? Banyak sekali sih enggak, Dok, ya. Setelah minum obat itu banyak sih enggak. Cuman ya itu mengganggu aja karena Merasa risih merasa lah ya. risih gitu. Dia kerja juga seolah-olah nggak puas. Kemudian kalau beribadah juga was-was ya. Iya, betul gitu. Jadi rasanya takut apa boleh, apa enggak gitu ya. Betul. Nah, terus yang sudah diceritakan dari dokter itu apa saja? Saya hanya dianjurkan dari pengobatan itu 6 bulan lagi baru diperiksa lagi. Periksa katanya. lagi. Dengan obat diberikan obat seminggu itu dianjurkan 6 bulan lagi baru periksa lagi. Nah, terus perasaan Ibu menunggu 6 bulan ini bagaimana nih? Ini perasaan saya menunggu 6 bulan kok terlalu lama, saya was-was juga. Saya takutnya gini, Dok. Takutnya apa? Takutnya ini kan infeksi ya. Heeh. Lama-kelamaan takut jadi berubah nanti, lama-lama ganas nanti. Gimana? Oh, takut ganas ya. Ya, itu sebetulnya langkah yang Ibu laksanakan itu sudah baik itu ya. Jadi sesuatu yang ada kelainan di badan kita, apalagi di dalam organ yang menentukan masa depan anak turunan kita. Anak yang kecil umur berapa tadi? 4 tahun loh. Apa ada rencana mau punya anak lagi enggak nih? Rencana sih ada, tapi saya masih Ikut KB nih? ikut KB kebetulan saya. Pakai? Pakai spiral. Oh, spiral. Spiralnya ini diceknya berapa bulan sekali? Saya cek 6 bulan sekali. 6 bulan sekali teratur ya. Iya. Nah, ya itulah. Jadi sebaiknya memang seorang ibu itu masalah kandungan ini karena memang sudah merupakan program ya dalam himbauan para ahli mencegah. Sebetulnya mencegah itu lebih bagus. Ya. Lebih awal itu lebih bagus. Yang makanya program untuk kaum ibu walaupun remaja wanita itu mesti selalu mengadakan dialog dengan bidang kesehatan. Ya, artinya itu diantaranya program Pap Smear itu sudah dianjurkan setidaknya 6 bulan sekali. Karena kalau sudah terjadi ada hal tertentu di rahim kita itu biasanya sudah terlambat tuh, Bu. Ya, sudah terlambat. Apalagi saya ada baca ini di Al-Quran itu ya. Nah, ibu ini sebetulnya seorang ibu itu sangat menentukan masa depan. Ya, masa depan generasi yang akan datang ya. Misalnya di surat An-Nisa ini ayat ke-9, An-Nisa itu surat ke-4 ayat ke-9 itu Allah menyampaikan wal yakhshal ladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini saya sampaikan kepada ibu. Firman Allah ini memang kepada setiap ibu itu apa yang sudah ibu kerjakan ini memang tepat sekali. Jangan sampai mengabaikan walaupun sedikit keluhannya
walaupun sejak awal itu mesti segera ke dokter kandungan, dan sesudah segera ini juga harus memang mesti rajin seperti pap smear. Karena kalau seorang ibu atau calon ibu tidak mempersiapkan dirinya, kesehatan jasmani, kesehatan rohaninya, kemudian organ-organ, apalagi organ peranakan ini, itu harus diawasi yang benar, ya. Tidak boleh terinfeksi, apalagi disalahgunakan, belum waktunya sudah dipergunakan dan sebagainya. Itu masa kini ini itu sangat mengkhawatirkan masa depan kita ini, bangsa kita, kalau memang calon ibunya sudah banyak yang menyimpang dari hal-hal yang lemah, yang tidak dianjurkan agama. Nah, jadi seorang ibu itu harus sudah mengantisipasi masa depan turunannya. Itulah jadi yang harus disiapkan. Dan karena ibu ini ada masalah keputihan, ini wajar. Jadi kalau ibu itu khawatir kalau ini nanti berubah jadi ganas, ya, jadi ganas. Nah, di samping keluhan yang keputihan ini, saya kira itu barangkali baiknya dipertanyakan lagi dengan dokter kandungannya. Apakah spiral ini bisa membuat hal yang demikian? Ya, jadi itu barangkali dikaji ulang. Apa memang sementara mesti cabut dulu, ya? Nah, dan kalau memang rencananya mau biopsi, katanya sudah dibiopsi. Sudah dibiopsi. Biopsi, tapi yang ada cuma infeksi. Infeksi aja. Nah, itulah. Kemudian pola hidup pergaulan dengan suami juga perlu itu secara terbuka, ya. Si suami juga harus jaga dirinya, jangan sampai memberi hal yang negatif kepada istri. Makanya di Islam itu ada aturan-aturan, misalnya tentang kebersihan. Ya, si suami juga, kalau si istri juga diajarkan kebersihan, memelihara peranakan ini, ya si suami juga mestinya pandai memeliharanya. Makanya di Islam itu ada khitanan, itu tujuannya supaya memang nanti anak turunan itu juga yang baik-baik secara fisik maupun mental.